Ruang cair, mencairkan kebekuan, meluaskan kekakuan. Mulai. Salam sahabat ruang cair dimanapun Anda berada. Kali ini ruang cair dalam program ruang dialog akan mengupas tentang kuliah daring. Jadi sekarang kan era new normal nih. Nah, di era new normal ini semua kegiatan beralih ke daring, khususnya di dunia akademik. Baik itu perkuliahan, acara-acara seminar, bahkan rapat-rapat yang bersifat kelembagaan akademik itu pun semua didaringkan. Nah, malam hari ini Ruang Cair telah mendatangkan narasumber yang berasal dari mahasiswa. Ya, narasumber ini kita undang adalah mahasiswa yang nanti akan menceritakan pengalaman dia tentang kuliah daring selama pandemi ini. Nah, itu bagaimana nanti kita akan tanyakan kepada narasumber. Halo, selamat malam Mas Dedi. Malam Mas Edi. Mas Dedi semester berapa sekarang? Semester 6. Semester 6 ya. Oh, berarti kurang berapa semester lagi? Kurang 2 semester misalnya. Kurang 2 semester sudah lulus ya? Oke. Mas Dedi, pengalaman Mas Dedi selama kuliah daring itu bagaimana? Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Mas Edi telah mengundang saya dan sama-sama. Kepada kru Ruang Cair terima kasih. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengalaman saya ya yang saya rasakan ketika perkuliahan daring ini. Jadi perkuliahan daring ini kan dimulai kalau nggak salah sebelum pertengahan semester ya. Selama pandemi lah, ya, selama ada COVID-19 nih ya. Ya, selama pandemi COVID-19 ini. Dan banyak hal yang saya dapatkan ketika pembelajaran daring ini. Ada hikmahnya lah gitu, semacam seperti itu. Oke, seperti apa itu hikmahnya? Jadi gini, pembelajaran daring ini kan sistemnya jarak jauh ya Mas Edi. Yang jarak jauh antara pengajar sama mahasiswa. Benar. Nah, jadi gini, hikmah yang saya ambil ataupun pengalaman yang saya rasakan ketika pembelajaran ini, yang pertama, saya sebagai mahasiswa sendiri merasakan manfaat yang sangat bagus. Mas Dedi, menurut pengalaman Mas Dedi sebagai seorang mahasiswa semester 6 yang dulu kan sebelum ada pandemi COVID-19 itu kuliah berjalan secara normal kan ya. Yes. Nah, semenjak ada pandemi ini kuliah itu kemudian didaringkan semua. Nah, menurut pengalaman Mas Dedi ketika kuliah daring itu bagaimana? Keadaan seperti ini Mas Dedi itu bisa menceritakan itu bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Next. Jadi begini Mas, pertama yang saya rasakan ataupun yang perjalanan saya selama perkuliahan daring ini, tentunya ada hikmahnya tersendiri yang bisa saya ambil ya. Di sisi lain, perkuliahan daring ini kan bertujuan untuk menghindari kontak langsung antara mahasiswa dengan dosen ya, supaya tidak menyebar dan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID juga kan. Nah, di sini kan menurut saya hal yang positif juga yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak instansi lembaga yang ada di Indonesia. Nah, tentunya ketika pembelajaran daring ini banyak manfaatnya yang saya ambil ketika saya melakukan proses pembelajaran dan ketika saya belajar gitu. Jadi tidak ada batas pembelajaran belajar saya. Jadi belajar itu terasa enjoy gitu Mas, tapi tetap konsisten gitu. Jadinya selama pembelajaran itu, sama proses pembelajaran itu dan ketika saya di rumah banyak hal yang saya lakukan. Oke, contohnya seperti apa? Nah, contohnya begini. Contohnya saya mengikuti lomba-lomba karya tulis dan lomba-lomba membuat poster dan lain sebagainya.
kan perkuliahan daring ini selama pandemi itu kan pasti banyak waktu kosong, ya kan? Apalagi para mahasiswa ini termasuk Anda, termasuk Mas Dedi itu kan pulang ke rumah dan itu berbulan-bulan loh, tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan. Dan itu pasti banyak waktu yang kosong, banyak waktu senggang. Nah, kira-kira setelah perkuliahan daring yang kok saya pikir pasti berbeda ketika perkuliahan normal, Anda kan pasti di Malang dan suasananya sangat suasana akademik kan. Nah, ketika pulang itu kan suasana berbeda. Ya kan? Nah, bagaimana kemudian Anda mengatur supaya suasana itu yang Anda rasakan itu tetap kayak suasana perkuliahan, tapi meskipun diri atau badan Anda tetap ada di kampung, itu bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Oke, terima kasih Mas. Jadi gini, hal yang saya lakukan ketika saya berada di rumah dengan situasi seperti ini, itu nanti kan saya tidak bisa kemana-mana ya, untuk menghindari kontak sama masyarakat yang lain atau orang lain. Nah, jadi di sini ketika saya berada di rumah, tentu itu membuat saya lebih menghabiskan waktu ketika di rumah. Contoh halnya gini, ketika saya di rumah, misalnya ketika ada waktu senggang, ada waktu luang, saya lebih menghabiskan waktu itu dengan hal yang positif. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya gini, hal yang positif itu apa itu membantu orang tua atau justru kalau membantu orang tua tentu Mas. Oke, ya saya tahu itu. Tapi atau justru mungkin masyarakat Anda punya komunitas di sana, kemudian Anda membangun masyarakat komunitas yang ada di masyarakat Anda sendiri, kampung Anda ya. Atau bagaimana, seperti apa? Nah, jadi di sana itu kan saya selama di rumah tentu saya sangat menghabiskan waktu saya pertama membantu orang tua di ladang dan sebagainya. Tapi di sini saya juga menghabiskan waktu saya dengan hal yang positif. Ketika saya ada waktu senggang, saya menghabiskan waktu dengan membaca ataupun mencari hal yang positif lah. Intinya waktu saya itu selama di rumah itu tidak sia-sia gitu loh Mas. Maksudnya begitu. Oke. Berarti dengan adanya perkuliahan daring ini pada dasarnya, pada prinsipnya ya, itu tidak mengurangi esensi kualitas seorang mahasiswa sebagai kaum akademik kan begitu ya. Nah, oke. Nah, kira-kira menurut Mas Dedi lebih nyaman mana antara kuliah daring dengan kuliah normal pada umumnya sebelum pandemi? Ini lebih nyaman mana? Menurut Mas Dedi lebih asikan mana gitulah. Oke, terima kasih. Menurut saya sendiri sih, saya sebagai seorang mahasiswa yang saya rasakan ketika adanya sistem pembelajaran daring ini dan sebelumnya ada sistem tatap muka ini, menurut saya sih masing-masing kedua ini memiliki dampak yang positif ya Mas menurut saya. Kalau sebelumnya sistem tatap muka ini kan kita sering berinteraksi, sering bersosialisasi antara sesama teman dan sama komunitas-komunitas di lembaga pendidikan. Tapi ketika saya di rumah, saya lebih menghabiskan waktu berada di rumah sendiri. Sebenarnya salah satunya ya tadi menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang positif yang saya lakukan. Itu Mas. Nah, ini kan kita tidak tahu ya, perkuliahan daring ini sampai kapan kita tidak pernah tahu. Ya kan? Nah, entah itu selamanya sampai Anda lulus karena Anda sudah semester 6 kan? Siapa tahu sampai Anda lulus, bahkan wisuda pun akan Anda nanti juga daring. Tapi saya yakin Anda tidak berharap itu. Karena setiap momen wisuda pasti harus didatangi oleh kedua orang tua kan. Disaksikan banyak orang. Tapi kalau daring itu kan kurang afdol begitulah ya. Oke. Nah, harapan Anda ke depan itu bagaimana? Harapan saya sebagai seorang mahasiswa sendiri ya, semoga penyebaran COVID ini segera pulih kembali, agar semua lembaga pendidikan ataupun sebagai seorang mahasiswa yang lain bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu. Intinya lebih
lebih baik gitu loh. Hmm. Mas, ketika sebelumnya adanya sistem daring ini dan sebelumnya ada tatap muka itu. Nah, semoga pandemi ini segera pulih kembali agar aktivitas pendidikan segera kembali normal seperti sedia kala. Kan ini awal pertama kali ketika kebijakan kuliah daring ini diimplementasikan di dunia akademik, itu kan membuat sebagian mahasiswa yang tidak paham teknologi ya informasi, mungkin bisa saja termasuk Mas Dedi barangkali ini, itu kalang kabut begitu. Ada semacam shock terapi, ini kok ini gimana dan lain sebagainya. Nah, Mas Dedi menghadapi itu bagaimana? Oke. Pertama yang saya lakukan, saya harus belajar, berusaha keras ya. Mau tidak mau saya harus mengikuti sistem ini gitu. Karena kalau saya tidak mengikuti sistem ini, saya akan ketinggalan beberapa mata pelajaran di perkuliahan. Ya, Salah benar, satunya seperti benar. itu. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri, kalau dengan sebelumnya saya belum terlalu memahami beberapa teknologi, oke. kira saya dituntut, itu hal positif juga menurut bagi saya. Ya. Mas. Jadi sebelumnya yang saya belum paham begitu teknologi, akhirnya saya bisa memahami beberapa teknologi ataupun beberapa aplikasi yang belum saya pelajari sebelumnya. Gitu. Oke. Next. Selain itu Mas ya, kalau saya mempelajari ada hal yang positif yang saya dapat ketika mempelajari teknologi itu, menurut saya sendiri ini yang harus kita lakukan menurut saya sendiri, karena dunia kan sudah mulai berubah. Yang dunia yang sekarang ini kita sudah memasuki era 4.0 ataupun generasi milenial lah, Ya, kan generasi harus itu. cakap dengan Nah, teknologi. Jadi Mas, kalau kita kan berhubung sudah memasuki era 4.0, Ya, industri, oke. era industri. Nah, jadi kita mau tidak mau harus begitu cakap dengan teknologi. Apalagi Anda sebagai generasi apalagi milenial saya ya. sebagai generasi milenial itu juga kan, itu yang menjadi masalah juga kan. Nah, inilah yang harus kita kencangkan gitu. Jadi menurut saya sendiri, dengan adanya sistem daring ini salah satu dampak yang positif bagi menurut saya sendiri. Oke, berarti tidak langsung mengajari ya. Mengajari untuk kita memahami beberapa teknologi gitu Mas. Oke, itu bisa saja menjadi sebuah peluang ya, untuk mengolah kreativitas dalam dunia teknologi. Nah, benar juga Mas. Oke, kira-kira kata motivasi apa yang bisa Anda sampaikan dalam ruang dialog kali ini di Ruang Cair, baik untuk diri Anda sendiri maupun untuk kawan-kawan Anda yang senasib seperjuangan sebagai seorang mahasiswa. Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin gini ya, yang pesan saya kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman para pelajar yang lain, tetap semangat meskipun kita masih masih menggunakan sistem daring ini. Kita tetap semangat dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin kepada teman-teman mahasiswa agar selama ketika kita di rumah, selama kita masih menggunakan sistem daring ini, kita dapat belajar secara efektif itu. Tidak hanya kita kita dengan adanya sistem daring ini kita bisa leha-leha ataupun kita bisa seenaknya kita sendiri. Menurut saya jangan begitu, karena ini apalagi kita sebagai seorang mahasiswa, itu adalah tuntutan kita sebagai seorang pelajar, di mana tuntutan sebagai pelajar ini kita harus membangun cita-cita kita untuk masa depan kita, yang untuk menata masa depan kita dan membangun bangsa ini untuk kedepannya. Oke, terima kasih Mas Dedi sudah datang di studio kami Ruang Cair ya, dalam program Ruang Dialog ini. Mudah-mudahan apa yang kita dialogkan pada yang singkat ini pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk sahabat Ruang Cair, dan lebih khusus lagi untuk para mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Teman-teman bisa mengikuti Ruang Dialog yang diadakan oleh Ruang Cair itu nanti berkelanjutan. Jadi Ruang Dialog ini nanti akan berkelanjutan. Kita akan mengundang beberapa narasumber nanti yang kita anggap memiliki keunikan atau memiliki semacam
ciri khas itu ya. ciri khas. Nah, nanti kita akan menghadirkan narasumber-narasumber tersebut atau kita datangi mereka. Kalau mereka tidak punya waktu untuk datang ke studio Ruang Cair, ya kita datangi ke tempat mereka begitu, semacam itu. Jadi semacam kalau orang Jawa bilang ngangsu kaweruh, semacam itu ya. Jadi kita sambangi. Kalau selama ini kita mengundang, maka sekali-kali kita yang datang. Oke, terima kasih Mas Dedi Ya, atas waktunya pada kali ini yang sudah menyempatkan datang ke studio Ruang Cair dalam program Ruang Dialog ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan waktu lagi untuk supaya bisa bersua, mengeksplor ide-ide ya, ide-ide kita, pengalaman kita dan lain sebagainya. Untuk sahabat Ruang Cair, terima kasih. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, COVID-19 segera pergi, dan aktivitas kita kembali normal seperti sedia kala. Amin. Itu saja. Terima kasih Mas Dedi sekali lagi. Terima kasih. Sahabat Ruang Cair, tetap semangat, jangan berputus asa, ya. Selalu memberikan inspirasi dan selalu memberikan manfaat dimanapun Anda berada. Itu saja. Terima kasih.